apa mau sekolah jadi tukang gambar, sekolah di mana, apa kerja di mana, apa pertanyaan hal seperti itu. Ya, apalagi Ya, zaman dulu ya. ya namanya sekolah itu ya ini apa dokter, polisi, apa gitu. Dokter. Nah kalau inspirasi lain itu kebanyakan kearifan lokal sih, kayak dongeng, kayak wayang, kayak apalah yang berhubungan sama lokal itu selalu aku coba pelajarin, pengen aku tahu banyak, sehingga kalau dihubungkan nama zaman sekarang masih make sense nggak, gitu-gitunya itu yang jadi selalu jadi apa ya, tantangan buat bikin. Oke. Mas tadi sempat kepotong dikit. Tadi gimana tantangan untuk bikin? Oh ya, sorry, ada telepon masuk soalnya. Oh ya, jadi dengan mempelajari banyak apa ini kearifan lokal dan lain-lain, terus dengan kemampuan ilustrasi seadanya, terus kita gabungkan jadi sesuatu cerita baru, itu tantangan tersendiri buatku untuk menghasilkan bentukan karya baru gitu. Oke. Mas, banyak yang nanya nih. Dari tadi nih, kalau lihat-lihat komen nih, kan Mas Hari ini sering banget ngegambarin Pak Jokowi. Itu gimana sih caranya kok bisa gitu gambar Jokowi? Gini, dulu awal-awal sosial media, siapa sih yang kenal saya gitu kan, pengen terkenal nih susah banget sih waktu itu, karya juga pas-pasan nggak bunyi gitu ya. Akhirnya cara cara tercepat yang aku pakai ya mungkin dengan aku menggambar kartun orang terkenal di Indonesia, apalagi yang Iya. waktu itu lagi banyak Lagi dibicarakan, hype. itu mungkin akan mencuri banyak perhatian orang. Nah, hal-hal kayak gitu ya sebenarnya yang aku coba Oke. sering aku sampaikan ke banyak orang. Sebenarnya gimana kita menyampaikan konten kita, sama kita ngebangun image kita, terus siapa yang bisa kita kita jadikan sesuatu yang menarik, itu bisa kok dilirik semua orang. Soalnya kan sosial media nggak ada batasnya nih, kita bisa nyapa siapa aja di situ gitu. Nah akhirnya Betul. dari situlah banyak yang lihat, sehingga beberapa kali sempat disuruh mengisi di akun sosialnya Pak Jokowi. Itu yang ngontak orang siapanya Pak Jokowi. Sebenarnya nggak ketahuan orangnya, karena sebenarnya ngomongnya juga lewat sosial media gitu. Mas bikinin ini dong, ya udah ini kesempatan nih buat bisa orang tahu lebih banyak Ada lah. exposure-nya. Iya iya betul. Oke, itu gambarnya mulai mulai kapan Mas Hari? Gambar Pak Jokowi. Waktu sebelum jadi presiden beliau, sampai akhirnya belakangan emang aku kurangin biar biar oh ya udah nih, masa biar orang nggak selalu terkenalnya saya itu cuman saya Jokowi, Aris Jokowi, jadi lebih pengen nyoba yang lain yang beda gitu. Ya, oke. Berarti sampai sekarang masih sering gambar untuk Pak Jokowi atau gimana? Enggak juga. Lebih banyak kalau sekarang lagi banyak kerjasama sama Pak Erick Thohir buat bikin ini tentang corona ini. Oh iya, video-videonya ini ya, video-videonya BUMN Video-video ya. itu, nah itu banyak di posting di akunnya Pak Erick sama Iya, itu banyak kementeriannya. beredar di sosial media. Iya iya, itu juga tantangan sendiri sih. Kalau itu aku tim ya, apa ngerjainnya bareng tim, karena udah gambar harus menganimasi, itu kan nggak mungkin bisa lah ada yang Betul. bikin bagian dari cerita gitu, karena ini kan istilahnya kayak mandat buat masyarakat dari negara, apa kementerian buat masyarakat. Nah itu harus pakai tim, jangan nggak berani sendirian, karena akan banyak pincangnya lah kalau Iya. sendirian. Ada tim yang bikin skripnya, ada Mas Iya Hari betul, sebagai ilustratornya. survei ya. Ya, ya, ya. Jadi datanya tuh harus tepat gitu ya, Mas. Iya betul. Oke, ada yang nanya lagi nih.
kan mirip-mirip tuh Mas sekarang nih ada ilustrasinya Pak Jokowi. Kemarin ada yang mirip sama sama Mas Gibran ya? Oh ya ya. Oke, Mas Gibran emang kan bikin produk nih. Oke. Waktu itu saya dikontak, Mas aku pengen produkku pakai gambarnya Mas gitu. Aku Oke. tawarin alternatif gaya nih. Enggak, aku maunya yang kayak gambarnya Bapak gitu. Mas Hari. Iya, ya udah. Emang kemauannya beliau ya emang profesional beli ilustrasi untuk produknya dia. Oke. Berarti sekarang proyek-proyeknya apa aja, Mas? Kalau project lebih banyak ngomongin tentang COVID, lebih kerjasama sama beberapa brand, teman-teman Oke. banyak yang ngajak kerjasama berbagai macam bentuk itu buatku sesuatu yang menarik gitu. Bisa berdonasi lewat karya, selain Ya. apapun yang bisa saya lakukan, ternyata lewat karya pun kita bisa ngelakuin hal itu gitu. Membantu banyak orang gitu. Dan itu udah sampai hari ini juga masih ada lagi sih beberapa yang ngajak kerjasama dalam bentuk seperti itu. Social movement lah istilahnya. Oke. Berarti selain berkarya itu karyanya tuh banyak dampaknya ya, Mas Ari ya. Dampak untuk lingkungan, dampak untuk sosial, untuk Indonesia lah. Iya, betul. Oke. Mas tadi ada yang nanya juga nih. Tadi kan udah ketemu nih, kalau Mas Hari udah punya style tersendiri. Itu gimana caranya supaya bikin style itu selalu konsisten? Kayak, aku udah punya ciri khas kayak gini nih. Cara konsisten ini gimana sih, Mas? Konsisten dalam apa nih karyanya? Sebenarnya Betul. gini waktu itu kan juga sebenarnya juga dari eksperimen ya. Pernah tuh bosen nih dengan gaya ini, bosen banget, terus eksperimen dengan gaya lain. Cuman banyak orang juga yang komplain, kenapa pindah, kenapa gayanya dirubah, Oh, kenapa akhirnya dari situ pun berpikir kayaknya bukan karyanya yang dirubah mungkin medianya, mungkin pesannya, mungkin apa ya, cara cara menyampaikan karyanya itu. Jadi kalau style ya udah orang udah suka ini, tambahin levelnya nih. Medianya anggap aja di media apa, kalau ini dieksekusi begini akan gimana. Lebih ke situ sih akhirnya. Nah, itu akan tetap membuat kita konsisten dengan gaya kita. oke. Mas Hari ada yang nanya nih. Dari ric.indo. Tantangan terberat apa, Mas, selama hidup dan karirnya? Tantangan terberat apa ya? Aduh, Apa karya yang ditolak atau gimana gitu? tantangan terberat sih ya sebenarnya ketika gini, mungkin nggak tahu ya, dulu itu profesi bukan tantangan sih, gue lebih pengen cerita ya, profesi sebagai ilustrator itu nggak ada gitu. Apa mau sekolah jadi tukang gambar, sekolah di mana, apa kerja di mana, apa pertanyaan hal seperti itu. Ya, apalagi Ya, zaman dulu ya. ya namanya sekolah itu ya ini dokter, polisi, apa gitu. Dokter, ya Gitulah. pengacara gitu. Udah ke gambar nanti bentuknya seperti apa. Tukang gambar mau jadi apa? Itu tuh beneran Ya, blank waktu itu. Cuman diremehkan uh, lah. iya, cuman di situ akhirnya justru tantangan tersendiri buat kita ngebuktiin itu gitu. Bisa loh kita Ya. ngelakuin ini gitu. Itu sih mungkin yang tantangan terberat. Oke, tantangan terberatnya itu adalah pembuktian di mana bahwa seorang profesi ilustrator itu bisa sukses juga, bisa Iya, berhasil juga gitu. Ya, mengalahkan omongan-omongan orang zaman dulu lah yang bilang, "Alah, mau jadi apa sih ilustrator?" gitu ya, Mas. iya betul. Oke. Mas tadi dia nanya, kalau bikin ilustrasi itu misalnya nih satu postingan Instagram post itu kira-kira berapa lama prosesnya membuat. Misalnya contohnya ada gambarnya nggak, Mas? Contohnya nih di iPad tadi ada kayak gini nih, ini kira-kira berapa Oke. lama sih bikin itu? Sebenarnya
ada yang lama, ada yang sebentar nih. Mungkin Oke. Coba kalau dilihat-liatin, kayak Mas. ya, oh ya kayak kemarin ada yang nanya ketika aku bikin eh, gambar ini nih, ada yang nanya ini berapa lama sih Wow. bikinnya? Ini yang Ini terbaru ya, Mas? sebenarnya aku bikin kurang lebih bangun tidur ya tiga jaman lah, karena begitu udah tertarik bikin itu, oh aku coba bikin deh gitu. Eh, aku coba bikin biar beda gitu. Eh, ya udah dari Wow. sketch coret-coret, akhirnya dari coret-coret tertarik untuk lebih ke detail, karena sebenarnya nggak begitu jago juga ketika gambar orang main skate gitu kan. Ya itu eksperimen yang pelajarin gitu, akhirnya ya udah coba satu-satu. Ya ini nggak 100% apa, nggak gambar tanpa berhenti. Eh, ini berhenti 2-3 kali karena sempat harus apa, mau makan dulu lah apalah, tapi kurang Ya. lebih 3 jaman lah. Oke, Nah, keren, Mas. Keren banget. nah ini aku rekod ada kok Ada di di Instagram ya? postinganku ada. Oke, ini buat teman-teman geng kreatif, silahkan follow Instagramnya Mas Hari, Hari Merdeka. Iya, Ini sekalian promosi, Mas. Sekalian, biar nambah follower. makasih. Oke. Nah, ada yang nanya gini, Mas. Apakah seorang pekerjaan ilustrator itu adalah pekerjaan yang, apa ya, meyakinkan gitu? Menjanjikan sebagai profesi? Menjanjikan. Sebenarnya kalau kita yakin ya harusnya menjanjikan. Kalau kita nggak yakin, ngapain kita apa ya, kita lakukan. Sebenarnya kan semua pekerjaan kalau kita yakin sama diri kita bahwa ini menjanjikan, itu pasti akan apa, semesta mendukung kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu sih. Ya, Percaya sama itu setuju, aja sih. setuju. Setuju banget. Oke. Eh, skill apa yang harus dimiliki seorang ilustrator? Karena kan ini teman-teman geng Ilustrator apa kreatif ini kan nih? pada mungkin baru kayak Mas Hari aja. Skill apa yang diperlukan untuk sekarang berprofesi seperti Mas Hari? Dari hard skill, soft skill? Iya, ya kayaknya kalau ilustrator kayak aku sih lebih, selain emang basicnya emang doyan gambar, sama doyan cari ide sih. Karena ide itu yang membedakan kita sama ilustrator lain. Cara penyampaian kita itu yang membedakan dari orang lain. Gitu. Kalau gaya, kan ya kayak tadi, Mas gayanya kok mirip sini sih? Ya nggak apa-apa, tapi cara penyampaianku yang beda dengan mereka. Gitu. Itu yang menurutku yang harus banyak dimiliki. Oke. Kalau hard skill-nya nih, apakah memang seorang ilustrator itu harus mahir menggambar, harus background dari dunia seni kah? Enggak, temanku banyak yang bukan backgroundnya seni, jadi lebih lebih terkenal lagi. Tapi emang sebenarnya kalau emang doyan, ya paling nggak tahu lah basic-basic tentang uh, seni, paling nggak apa, madu padanin warna, paling nggak gimana cara menggambar itu pakai pensil, pakai apa, gitu. Biar nggak buta-buta banget lah, paling nggak ada lah background paling dasarnya. Karena Oke, jadi harus tahu pengetahuan dasarnya, Mas. iya, pengetahuan dasarnya dulu, baru kita bisa nyemplung ke bidang itu sih. Ya. Oke. Ada yang nanya, Mas, pencapaian terbesar dan prestasi yang paling dibanggakan apa? Pencapaian terbesar apa ya? Bisa gambar aja sampai sekarang. Pencapaian terbesar sebenarnya bukan terbesar sih, waktu itu ngebuktiin bahwa ilustrasi itu bisa mengubah sesuatu, dan waktu itu sempat menang, kita bawa untuk dilombain di ajang internasional dan dapat
piala waktu itu di New York Wow, tahun di New York dapat 2015. penghargaan 2015. Ya, Wow, keren. Jadi teman-teman geng kreatif nih pertanyaan sudah terjawab ya, gitu. Jadi berkarya sebagai ilustrator pun tuh ternyata bisa gitu dapat penghargaan dari internasional, diapresiasi orang di luar negeri gitu ya Mas ya. iya betul. Rumus gua aja ya dalam membuat karya ya, seperti biar bisa Oke, jadi bentar gua tulis, biar bisa jadi ini oke. semacam tutorial